lagi di channel YouTube aku, Hasna Nabila. Jadi hari ini gue mau bikin videonya bareng Fitri Karunia. Nah iya, bareng Fitri. Yeay. Sekarang temanya itu kita tukeran pouch makeup sambil kita cerita-cerita soal kehidupan kita di masa SMP gitu gimana. By the way, Fitri itu sahabat gue dari SMP sampai sekarang. Jadi kita bakal cari tahu gitu anjay. Cerita-cerita mengenai kehidupan kita di SMP gimana sambil kita tukeran pouch makeup. Pouch makeup gue itu ada ini, Tada. sama eyeshadownya itu sebenarnya eyeshadownya itu gue punya banyak banget karena gue adalah tipe orang yang sangat FOMO terhadap eyeshadow. Ini sebenarnya ada lagi juga kayak Banyak ya, say. karena kayak bener-bener kalau lihat eyeshadow tuh matanya langsung Jelalatan. Iya nih. Tapi ini kemarin habis pecah. Ada ini sama ini gitu. Nah, kalau lo ada apa aja? Nih, pouch makeup gua. Wah, gede banget. Aduh, gede banget. Terus isinya tuh kayak banyak banget. Nih, cuman satu doang ya gua. Gua gak kayak dia yang kayak dikit-dikit ngeliat Maaf eyeshadow ya. gua tuh langsung kayak Maaf ya. of course dari Pink Flash ini lucu banget tuh yang love gitu. Iya, itu yang udah Terus multi. lu percaya kan? Gue bawa base makeup itu 2. Ini karena juga kalau foundation ini kan doang sih. dia coveragenya kayak light banget. Jadi gue akan biarkan lu pakai ini. Itu apa? Sampai dia habis nyoblos aja. Kita bisa blas. Kita bisa blas. Ini by the way ini foundation balmnya Lux Crime. Oh. Tapi lu harus hati-hati pakai dia karena dia kayak Kalau kadang pakai crack brush? gitu. Boleh sih kayaknya. Terus sisanya kayak mostly kayak lip products gitu karena yang gue kayak sangat pada cinta umumnya aja, lip products, guys, iya, gitu. bener banget sih. Dah kita doang. Nah, oke, jadi mulai dari mana dulu ya? Oh ya, ini kita tukar dulu. Kita tukar dulu. Oke, Yeah. serah terima. Serah terima, bener. Nih. Tapi kita gini ya, tetap pakai punya Kita pakai punya sendiri tools masing-masing. makeupnya guys, karena punya gue belum dicuci anjay. Nanti kita malah. Gue belum pernah coba pakai alis coklat. Itu gue sengaja bawa 2 buat lo kayak biar lo milih. Coba ya. Oh iya, ada primer juga. Lo ada primer nggak? Ada. Oh ya nih. Gue juga tadinya pakai yang ini, tapi kayak waktu pas kemarin BTS tuh ganti jadi pakai punya Pink Flash. Waduh, shit banget. Nggak premium, maaf ya teman-teman. Maaf ya nggak Sorry ya, nih ya, ada iklannya. Ada iklannya, maaf ya. Kang dulu. BTW ini kayak kenapa kayak banjir keringat ya, Iya. say? Ini Oh tuh my Pak, kita God. habis pakai Soalnya kalau pakai sunscreen tuh kayak langsung gerah gitu gak sunscreen, sih? iya. This one? Iya. Nih. Ih, sumpah lucu banget tesnya bener. Apa sih? Maaf ya guys, soalnya kita baru pertama Kayak kali. ini first time guys. First time. Ya, yuk kita pakai primer dulu. Pertama Ini primernya nih. Hasna itu punya dari Pink Flash. Fitri punya dari Emina. Oke. Ini kalau emang ini gue udah pakai dari 2019 ya kalau Ini gue pertama kali pakai sih. Kalau ini Kayak gue gua dari tadinya dari Stays. 2019. Oh, ini dia kayak gini ya warnanya. Iya, kayak clear. Iya. Sebenarnya cara pakai ini tuh beda-beda ya guys. Kayak ada Emang lu gimana? yang kayak 2 ruas jari, ada yang emang Oh, ada yang 2 ruas jari. Iya. Kalau gue sih kayak secukupnya kayak sih. iya emang ada yang kayak gitu. Oke, kita mulai cerita dari mana ya? Dari awal kita berinteraksi. Kita dulu sekelompok MPLS gak? Iya, tapi kayaknya kita nggak terlalu banyak interaksi waktu itu. Iya, awal-awal tuh enggak. Karena Kayak- gue dulu punya teman dari SD juga, jadi gue Fatimah lebih ya? bukan Febrina atau enggak? Oh iya. Iya, dulu tuh kayak masih kayak. Nah, terus gue dulu tuh mainnya juga sama kayak adalah salah satu orang gitu. Dan kayak kita belum kayak kenal gitu. Terus habis itu
kita kayak ya udah kan, kayak ya udah nyadar ada dia, udah nyadar doang. kayak cuma kayak oh tahu dan kenal gitu. Terus abis itu pas kita udah mulai deket itu kelas 10. Tapi Kelas 10 apa sih? Kelas 7. Oh iya, sorry. Kelas 7 tapi Semester 2. Semester 2 awal. By the way itu kita sekelas guys, Iya. kelas 7 kayak dari awal. Tapi kita dari awal kayak yang ya udah interaksi sebiasanya doang. Yang kayak kalau semester pertama tuh kayak bener-bener kayak ya udah gitu. Ya, karena gue sama Atul ya. Iya, terus baru semester 2 tuh kayak kita bener-bener makin deket gitu, kayak yang lain juga banyak yang makin deket. Karena udah ini guys. Udah kayak udah kenal gitulah istilahnya. Nah terus abis itu akhirnya kita temenan lah. Nah terus ya tapi pas di kelas 10 itu masih kayak ya udah deketnya Temenan, masih iya. Kayak masih deket. temen deket. Belum yang kayak sampai kayak cerita-cerita yang sampai gitu-gitu belum. Nah pas abis itu gue ingat banget. Jadi abis itu kita kan diacak dulu di 20 pas mau naik ke kelas 8 diacak. Nah terus gue kayak takut gitu kan, itu bener-bener hari Senin. Terus gue takut kayak gue sekelas sama siapa, terus gue nyari-nyari ke koridor kayak gue ada di kelas mana nih. Dan terus lu tau orang satu-satunya orang yang bener-bener sekelas sama gue lagi tuh siapa? Dia. Dan gue itu bener-bener langsung kayak WA dia kayak lu udah datang belum? Oh gitu. iya, gue tahu. Ya, lu udah datang belum? Gue bener-bener langsung ke chat kayak ada listnya gitu guys, kayak ada listnya kayak siapa ya gitu. Dan itu bener ada Fitri yang kayak masa kayak karena kita Ya udah udah, sering ngobrol gitu kan. Ya udah kira gue chat dia kayak lu udah sampai mana gitu kayak gue mau inian nih apa namanya duduk sama lu gitu. Ya udah akhirnya gue duduk sama dia pas kelas 8. Nah, Kalau gitu. ini jelasin dulu. Ini pakai si make Iya. up. Lu pakai apa anjing? Pakailah Crime. Ya. BTW jangan beli si makeup ya, walaupun emang bagus itu Zionis guys. Iya. Oh iya, gue baru tahu loh. Itu Zionis guys. Oh iya udah, gue usah nggak usah nyebutin sih. Sorry. Ya kita pertama kali. Nah terus lanjut lo apalagi yang ingat pas awal-awal kelas 8? Waktu ke awal-awal kelas 8, jujur gue anjing lupa lagi. Maaf ya. Intinya yang gue ingat kita tuh udah mulai kayak banyak cerita tentang masalah-masalah pribadi kita, ya kan? Terus kayak di situ awalnya gue awalnya tuh kayak yang bukan susah sih, lebih ke gak mau terbuka awalnya, tapi karena lu yang kayak lu cerita aja gitu kan, terus kayak ibaratnya lu kayak mancing gue gitu. Terus gara-gara itu gue jadi ya udah gue mencoba untuk cerita ke dia gitu loh guys, kayak awalnya masalah apa ya, awalnya kayaknya percintaan dulu awalnya. Lupa. Apa ya? Iya. Awalnya percintaan dulu, tapi lama-lama kok kayak nih orang seru gitu loh kalau diajak buat cerita. Terus gue waktu itu pertama kali nyeritain masalah keluarga gue tuh yang tentang bokap gue sih. Oh iya. Terus gue juga ingat banget waktu itu gue pernah, itu masih awal kelas 8 ya, gue cerita yang kata mama gue bilang kayak udahlah mama pengen kerja lagi. Oh iya. Terus habis itu gue kayak nangis sedih, bener-bener kayak sedih banget. Terus kayak gue bener-bener nangis kan, dan itu kayak Fitri yang nemenin kayak gue takut kayak beneran mama gue tuh bakal kerja lagi gitu loh. Pokoknya kita kayak yang ya udah cerita aja gitu loh guys. Terus kayak sampai gue inget banget tahu kita kelas 9 atau kelas 8 ya, kita pernah berantem. Iya sumpah gue tuh kayak kalau berantem sama Fitri tuh kayak ini orang bisa gak sih gue bunuh aja gitu. Gue enggak, ini tapi hal sepele banget. Gue Kenapa? pernah berantem sama lu yang kata waktu itu jadi kayak ada tugas, putih banget Nor. ada tugas kayak ngeprint gitu. Gue inget tapi gue nggak inget Kesha, kenapa gue nggak Intinya inget gini, ada tugas yang kayak bawa print gitu, bawa hasil print gitu kan. Terus habis itu ceritanya
gue sama lu kan waktu itu. Terus kita tuh cuman bawa 1 lembar gitu doang. Nah terus ternyata besoknya disuruh ngeprint lagi, jadi 1 orang 1. Yang tadinya 2 orang 1 lembar jadi tapi, 1 orang 1 lembar. Nah terus oh my god, ini putih banget. Terus habis itu diratain dulu terus. Abis itu gua dalam perspektif dia dulu nih. Dalam perspektif dia itu gua yang kayak langsung nyerobot kertasnya gitu karena karena dia gue mikir, sambil mengingat-ingat ya guys, karena dia mikir gua nggak mau ngeprint ulang gitu loh. Jadi gua kayak yang langsung nyerobot kertas gitu. Dan dalam perspektif dia tuh dia kayak, apaan sih, gue juga nggak bakal ngerebut kertasnya gitu. Terus abis dari situ gue ngerasa banget, bener-bener ngerasa banget dia ngediemin gue, karena berasa banget anjir, kayak yang dia biasanya kan suka ngajak bercanda, ngajak ngobrol gitu kan. Terus inget lagi waktu, terus waktu itu kayak, kok nih orang malah ngejauhin gue. Bahkan kayak kalau gue ngajak ngobrol dia cuman cuma itu ngeselin banget sih anjing banget. Mana waktu itu gue kayak ya udah gue paling dekat sama dia doang gitu loh. Terus jadinya gara-gara gue berantem sama dia, gue di kelas itu cuman kayak ya udah sih gue diem doang, gue kayak nggak punya teman. Padahal gue udah dekat sama Akila waktu itu. Terus habis itu pokoknya dia silent treatment ke gue, bener-bener silent treatment sampai beberapa hari. Terus dia baru ngejelasin ke gue di WA. Iya. Sumpah gue kalau ngejelasin gitu lupa, tapi tadi inget kayak kita berantem karena apa. Lu ngejelasin ke gue kayak lu tuh merasa kayak gue tuh nggak mau effort buat kayak ngeprint ulang, jadi gue langsung ngerebut kertasnya. Padahal kalau dalam perspektif gue ya, gue tuh kayak ya udah gue ngambil biasa doang, tapi mungkin dia lagi sensitif atau gimana ya, gue nggak tahu. Tiba-tiba dia langsung kayak mikir kayak gitu. Terus cuman gara-gara itu gue di silent treatment berhari-hari anjir. Sudah tuh pas dia ngobrol, dia ngajak gue ngomong di WA, dia ngomong gini, lo inget gak? Gue minta maaf ya kemarin gue diemin lu, tapi gue diemin lu karena bla 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 bla. Terus gue langsung kayak, walah anjing, ternyata gara-gara ini. Itu tuh bener-bener kayak masalah sepele yang kayak anjing, tapi dia orang kocak banget sampai silent treatment. Tapi kayak fun fact, gue tuh sampai sekarang ternyata gue orangnya kayak lebih baik gue diem dulu. Karena tapi gue emang gitu, diemnya tuh kayak bener-bener langsung kayak orang tuh bisa kelihatan kalau misalnya oh gue tuh lagi marah sama lu, kayak gue diem tapi kayak raut muka gue tuh nunjukin kalau gue tuh lagi kesel gitu. Kelihatan banget. Jadinya kayak orang tuh langsung mikir, ini orang pasti si Hasan nih marah sama gue gitu. Ini juga soalnya kan lo itu tipe orang yang banyak bacot ya. Jadi kalau diem tuh kelihatan banget. Bener-bener kelihatan banget. Apalagi kalau lu yang dia keselin tuh itu bener-bener berasa. BTW gue pakai softline nih. Coba banget. Tuh udah sih, udah kalau udah rata gitu ya. Iya, kalau udah rata. Tapi oh my god. Tapi kayak biasa aja sih kalau di real life. Iya sih, kayak gue juga kayak karena real ring light juga sih. Kayak perasaan gue nggak seputih itu loh di sini. 'Cause I am the one. Terus apa lagi ya? Kelas 8 kita perlu nyeritain love life-nya juga. Iya bener-bener. Sumpah dia, gue paling cuma gue kayak waktu dulu tuh kayak ya udah gitu. Tapi dulu gue juga bilang ke dia kalau crush yang dia suka tuh kayak nggak cakep-cakep banget gitu kan. Sumpah jahat banget. Cuma masa kan kayak kalau orang nge-crushin ya kayak ya udah pasti lu menganggap cowok itu cakep kan. Iya meskipun kayak tapi tuh dia bener-bener kayak bener kayak nggak, ini lu ngomong oh ya kakel. Oh iya. Enggak, lu ngomong yang mana dulu? Kita ngomong yang kelas 7 dulu deh. Yang paling awal banget. Yang awal banget. Dia panggilannya lu aduh, dia kalau lihat pasti tahu sih. Apa panggilannya? Pokoknya diratain aja ke tangan. Pokoknya kayak you know, tahu gitu. Nah, udah pokoknya tapi kalau kelas 7 tuh kayak
percintaan prik sih. Ya, Bener-bener alay kayak banget, alay banget. Sumpah. Alay banget, kayak gue juga kalau nginget-nginget tuh malu banget. Dan mantan gue di kelas 7 tuh bener-bener red Nggak, flag itu itu sumpah guys. bener-bener yang kayak gue kaget sih pas tahu lu pacaran sama dia, gue tuh sebenarnya Ya, kaget, anjir. makanya kayak gue bukan menyesal juga ya sama dia. Cuma maksudnya Kayak kok bisa? ya kenapa gue dulu mau gitu sama dia gitu kan. Adalah orang, dan ternyata dia tuh di lingkungan sekolah terkenal dengan nggak jelasannya dia gitu. Dan semua orang tahu dia nggak jelas ya. Iya. Sekarang mau bikin alis dulu. Nih. Kalau lu bisa serius takut. Tapi kalau misalnya di kelas 8 tuh gue cuma Jatohin aja semuanya anjir. kalau kelas 8 tuh gue cuma kayak nggak banyak cowok guys. Cuman stay sekali sama doang. Cuma satu doang. stay sama satu orang. Stay sama satu orang doang. Nih. Ini masih Kok gue penuh kayak banget. putih banget? Enggak, ini masih Karena sama-sama gua jarang Implora. pakai. Ini black. Ini kayak- apa? Ini grey brown. Coba ya, kita coba ya. Ini pertama kali di hidup gua memakai I'm warna. gonna see. Udah gitu alis lu hitam lagi. Iya, kayak pertama kali di hidup gua pakai yang kayak warna coklat gini. Nah, terus kalau di kelas 8, Aduh, I'm scared. Gue takut. Kalau di Kayak- kelas 8 Gue- love life lu dulu deh. Love life lu dulu. kalau di kelas 8 gua itu kayak bener-bener falling in love cuma sama satu orang. Tapi sebenarnya gue dulu di kelas 8 kayak inget kan dulu kita kayak punya dede gemes gitu. Tapi itu dede gemesnya Kayak tuh ya kayak udah, ya udah ya cuma udah buat aja gitu. dede gemes, bukan kayak suka dari hati Buat gitu. have fun aja sih. Tapi kalau yang bener-bener dari hati dan emang kayak deket gitu, yang bener-bener kayak dia cowok gue, itu tuh kayak udah satu orang doang gitu. Gitu. Ya ada lah pokoknya, ada lah. orang. Nggak perlu disebutin lah. Nah, tapi dia juga kakak kelas. Biasanya kalau gue tuh tipenya yang kayak emang gimana ya, gue kalau ngeliat kayak ada orang suka sama adik kelas, bahkan sampai sekarang, atau kayak pacaran sama adik kelas tuh kayak gue bukan nggak suka ya, tapi tipe gue tuh lebih Tua. lebih tua gitu. Iya, gue juga. Nah, terus jadinya gue tuh makanya dari kelas 7 Iya, by sampai the way lu kok suka sama Iya yang kan? lebih tua semua ya? Dari kelas I 7 just tuh gue realized emang that. kayak dari kelas 7 tuh kayak gue sukanya dan pacarannya tuh sama kakak gitu loh. Ya, dia selalu deket sama kakak. Dan terus habis itu ya udah deh. Dan dia bener-bener kayak sampai lulus tuh bener-bener satu orang doang anjir. Kayak yang nggak ada. Iya, bener-bener kayak Dan gue heran kayak tapi kayak feedback dari dianya juga oke sih. Makanya lu bisa stay sama satu orang. kayak tapi terus kayak emang jujur ya di Apa? di kelas tuh kayak nggak ada Nggak yang ada. jujur Nggak ada yang kalau di menarik. kelas kita ya, di Ya, kelas ya, kita kalau tuh di kayak kelas kita. maaf ya, bukannya bukannya jelek, tapi bukan emang kayak jelek, nggak ada yang menarik gitu. iya nggak ada kayak Iya nggak ada yang bikin gue kayak, ah. enggak, atau mungkin emang kayaknya semua orang kayak gitu deh. Kalau cowok di kelas mereka tuh kayak Iya, nggak ada yang menarik. bener. Dan kayak bener-bener kalau cowok-cowok di kelas tuh nyolot-nyolot semua guys. Iya, kayak Dan enggak gue itu tuh cuma selalu bikin berantem. Gue selalu berantem sama Apalagi cowok-cowok di sama kelas. Lagi sama si Borbon. Dia bener-bener selalu ngata-ngatain gue. Tapi dia tuh kayak nggak nyadar diri aja. Iya, dia ngatain tuh tapi gak nyadar diri. Dia ngata-ngatain bapak gue segala macam. Tapi dia gak nyadar diri kalau badannya tuh Astaga. Astagfirullahaladzim, bukan mau body shaming ya, maksud Tapi gue emang kayak ini kayak ngatainnya ke fisik gitu loh. iya, ngatainnya ke fisik, tapi dia ngatainnya tuh bapak gue. Tapi dia nggak nyadar diri, dianya kayak gitu. Iya. Terus kayak masa kayak gimana ya? Kayak nyolot-nyolot gitu lah. Dia Jadi kayak emang dia nyolot sih orang. iya, jadi kayak nggak ada yang emang ih gitu. Gak ada Dan yang lu bener-bener. kayaknya musuh bebuyutan dia dah.
Gak ada yang bener-bener tapi kita itu. sekelas sama dia tuh pas kelas 9 doang kan? Iya, kelas 8. Lah, kelas 8 iya. Iya, kan kita 8G. Terus kalau gua love life-nya Dede, itu harus dengerin ya. Harus dengerin. tapi ini gak apa-apa gak sih kalau ceritain alurnya? Gak apa-apa. Gak apa-apa karena semua gak nyebut orangnya. Iya. Pas kelas 8 ya. Pas kelas 8 itu gua suka sama kakak kelas juga. Awalnya tuh gua ngelihat dia di pokoknya gua awalnya ngeliat dia terus kayak kok nih orang manis sih. Kalau kesan pertama gua nih orangnya manis. Tapi jujur kalian bisa bedain kan? Lu bisa bedain kan orang manis sama orang ganteng? Iya, dia lebih ke manis. Manis. Iya, bukan yang kayak ganteng yang putih atau gimana gitu, enggak gitu. Dia tuh itu manis. Terus awalnya gue awal dekat sama dia tuh gara-gara sumpah gue lupa banget lagi. Kayak gue ingatnya udah tiba-tiba deket. Intinya gue chatan sama dia di WA waktu itu. IG juga. Iya, tapi awalnya kayaknya di WA dulu, Nak. Terus jadi awalnya tuh dia tuh nggak tahu kalau gue suka sama dia sampai ada satu orang yang cepuin ke si cowok ini. Padahal orang itu tuh kayak gua sama Fitri tuh udah percaya. Iya, kayak maksudnya gue cerita ke dia. Nah, orang itu tuh inian ya guys, kayak tapi kayak ya udah gitu terus aja. Terus akhirnya dicepuin lah. Terus akhirnya si cowok ini tahu kan kalau gue suka sama dia. Ceritanya mau kayak diem-diem aja. Padahal lihat gue tuh kayak ya udah sih, gue mau deket dulu sama dia nih kayak tanpa dia tahu. Tapi ternyata ya udahlah dia udah tahu duluan. Jadi tahu. Nah tapi pas semenjak dia tahu kita tuh jadi makin deket. Terus kita makin intens. Bener. Terus kayak dulu namanya juga SMP ya, terus kayak ngajak foto bareng aja semua dulu kayak nanti foto bareng ya, nanti foto bareng ya. Terus kayak udah tuh sempat foto bareng juga. Terus ini bener-bener sih kayak waktu gue deket, jadi tuh dia bisa dibilang cowok yang diidamkan sama beberapa cewek di sekolahan. Jujur friendly banget ya. Dia friendly banget sih ke cewek. Jadi kayak cewek gak mungkin nih gak baper dengan segala perlakuannya dia gitu. Nah tapi posisinya waktu itu dia deketnya sama gua, ya kan? Dan sebagian orang atau sebagian teman-temannya pun tahu dia dekat sama gua. Nah terus ada beberapa cewek yang emang tuh kayak suka sama dia juga ya. Terus ya, dari situ lu tahu kan orangnya yang cewek itu? Oh iya. Ya jadi tuh kayak gua seakan-akan bukan dimusuhin sih, kayak disindir mulu. Iya, dia pernah disindir mulu. Padahal tuh dia juga nggak kelihatan yang kayak gue nggak caper sama iya. Sumpah demi apapun gue beneran gue nggak pernah caper sama cowok itu. Paling cuman kalau misalnya orang-orang lain tuh bahkan gue ngobrol secara langsung jarang, cuman pas foto bareng doang. Terus abis itu gue pernah suatu saat disindir di IG. Kayak tau gak sih? Mampus gak sih itu? Enggak, di IG ada lagi yang di post. Jadi tuh si cewek ini ngepost sama cowok yang gue crushin ini. Terus kayak captionnya kayak manas-manasin gue gitu. Oh iya. Iya, waktu itu pernah. Terus di Manfest juga, di Manfest pernah ada yang manfestin cowok itu. Terus beberapa orang tuh kiranya gue yang manfestin. Padahal ya Allah, apa sih? Gue gak kayak gitu. Soalnya kayak emang gitu, bukan yang kayak gimana guys, kan kalian tahu ya kalau ada nih orang yang bener-bener suka tapi yang sampai cegil dicari kayak diiniin gitu kan. Tapi Fitri itu enggak, masa kayak ya udah kayak udah biasa aja. Terus habis itu dari yang permasalahan gue disindir di IG gitu, itu tuh si cowok ini masih kayak ngebelain gue gitu loh. Masih kayak gue pakai blush dulu ya. Iya. Itu lo harus bener-bener ya. Gue juga itu pakai. Terus habis itu si cowok ini tuh masih yang kayak apa sih, gue nggak dekat sama dia, malah kayak ngejelek-jelekin si cewek ini gitu loh. Terus tapi biasa guys, cowok friendly seperti itu. Terus tapi gak lama dari situ gue lost kontak sama cowoknya, kayak tiba-tiba hilang, bener-bener tiba-tiba tanpa ngasih closure apapun. Terus gue kayak, kemarin lu kayak mau sama gua, tapi sekarang lu tiba-tiba ngilang gitu. Terus yang paling kocak apa dah? Kan kita di sholat zuhur dia. Apa? Dia tuh kayak cakep
Padahal jujur ya gue melihatnya kayak oh ya Enggak, gitu. lu tau kan kalau crush lu abis udung gimana? Seger banget kayak ya Allah kayak win masjid adem banget ya. Dan itu bener-bener kayak hampir setiap hari kalau misalnya Dan dilihat. kita emang sholat zuhur kan setiap hari ya bareng di musola. Iya. Dan itu tuh sering ada dia di situ. Terus gue kalau ngeliat dia, astaga cakep banget, masya Allah. Terus udah gitu dia pernah jadi imam juga anjir. Terus gue diimamin. Gue diimamin waktu Apaan sih, itu. itu kan kewajiban ya. Enggak, Dia tapi sebagai kayak manusia beragama Islam. tapi kayak lu ngerti karena jadi iya Allah gue diimamin crush gue. Terus kayak itu emang lu hebat sih. Terus dia gue tahu dia juga sebenarnya kayak apaan sih ini. Tapi jujur gue kayak oh iya gitu. Tapi ya namanya temen lu lagi jatuh cinta, lu pasti akan selalu nge-support depan dia ya guys. Padahal gue tau hasilnya kayak Tapi dia juga kayak Fitri tuh nemenin gue kayak mau foto sama cowok ini iya. gitu. Jadi kayak sebenarnya kita emang saling Sama support aja sih. uh-uh. Sebel lu coba sih yang dulu lu foto sama itu kayak Iya. beta. Gue gak mau pakai blush dalam karena gue gak terbiasa. Oh, kalau gue biasanya pakai blush dalam. Jadi gue Karena menurut gue gak tau kenapa kalau blush dalam tuh kayak lebih awet gak sih? lama. Tapi kan kadang juga kalau lagi buru-buru tuh pakainya blush luar. Our first song. Goodbye. Terus pakai apa lagi ya? Langsung set pakai bedak aja lah. Karena nanti sumpah lucu banget. Mau pakai, gue ternyata pengen pakai eyeshadow tapi yang kayak satu warna aja gitu. Emang kenapa? Tapi pakai glitter gitu gak? Ini apa lo? Bedak. Kenapa lu gak ngomong? Soalnya tabur. Enggak, maksudnya kayak Nanti kalau kurang ada tuh di sini. Nah terus pokoknya tuh ya banyak guys sebenarnya cerita yang dari kita. sebenarnya kalau kita harus Cerita, ceritain detail banget itu kita gak akan inget karena udah lama. iya dari Tapi kelas yang 7. emang banyak banget. Terus gue pernah dari dulu deh. Jadi kayaknya gue nggak tahu udah pernah cerita sama Fitri apa belum. Ini kayak gue pernah kena karma gara-gara ninggalin dia. Gara-gara ninggalin Fitri. Ninggalin gue yang kapan? Ceritanya gue study tour. Ceritanya kita study tour nih pas kelas 8. Nah terus celana gue robek gede. Jadi ceritanya Lupa lagi. nggak ada. Jadi ceritanya kita ditempatin di rumah kayak orang Rumah orang-orang di desa gitu. Rumah orang-orang di desa gitu kan. Ya udah. Nah terus waktu itu kita mau makrab ya kan. Nah tapi kita tuh kayak dari rumah naik sepeda dari tempat si desanya tempat desanya itu kita naik sepeda mau ke tempat makrab kita gitu kan. Ya udah hasil gue kayak inilah ceritanya gue sosokan nih pengen duluan karena waktu itu circle beda kelas gue yang kayak circle campuran gitu ceritanya udah pada buru-buru pada mau datang. Ya udah gue bilang gue duluan ya. Nah si Fitri bilang gini, tungguin gue mau bareng, jangan buru-buru, ayo sama gue gitu kan. Tapi gue ngeyel gue malah kayak ya udah gue enggak, lu nanti nyusul aja, gue duluan. Emang anjingnya enak. Gue duluan gitu kan. Soalnya kayak takutnya circle gue udah datang. Ya udah, karena gue cuk ke ngambil. Jadi sepedanya tuh diparkirin di depan musola gitu kan. Ya udah gue naik sepeda nih. Terus abis itu gue tuh pakai celananya tuh celana bahan dan kayak emang yang agak ngepres gitu. Warna biru, gue inget banget warna biru celananya, biru tua. Terus habis itu pokoknya Fitri bilang kayak tunggu sabar gitu kan. Dia nggak mau guys, dia benar-benar nggak mau nungguin gue. Terus ya udah, gue ngide lah jalan sendiri nih, ambil sepeda sendiri juga kan. Ya udah, abis itu pas di perjalanan, jadi jalanannya tuh kayak gini nih, kayak
pokoknya jalan-jalanan di desa tuh masih yang kayak gitulah. Nah tapi ini tuh kayak ada belokan. Yang kayak jembatan Iya, gitu, ingat ya. jembatan, terus emang kayak agak curam gitu belokannya. Nah sepedanya itu sepeda apa? Sepeda ontel. Iya, sepeda ontel. Jadi kayak emang susah gitu kan buat dinaikin. Itu tinggi gak sih ya? Tinggi juga. Nah terus karena gue buru-buru, akhirnya gue kayak ya udah sosokan goes di saat gue pun gak nyampe untuk goesnya itu. Nah terus habis itu pas lewat yang jembatan yang agak ngelengkung gini, kayak prek. Kayak gede banget robek, dan di situ selama gue jalan balik lagi ke musola itu, dan tuh agak cukup jauh ya guys, gue kayak Fitri maafin gue dalam hati gue, karena gue udah ninggalin dia. Akhirnya gue ganti celana deh. Semua itu ngakak banget sih, kayak anjing lah, bisa-bisanya maksudnya kayak di tengah jalan gitu ya. Iya, itu dan itu beneran gede banget sumpah demi Allah. Kayak bener kayak astagfirullahaladzim. Terus kayak langsung ya udah deh akhirnya Fitri, dan akhirnya dia yang nungguin gue guys. Emang anak anjing. Dia nungguin gue kayak ya udah akhirnya kita berangkatnya bareng-bareng deh ke situ. Tuh gue inget banget. Dan tuh gue kayak kan di desa tuh kayak nggak banyak inian ya, gelap. Terus kayak untung celananya tuh gitu. Jadi nggak kelihatan banget ya. Nggak kayak ketara banget gitu lah. Coba kayak kalau warna lain, astagfirullahaladzim. Lu bayangin kalau masih warna terang tuh ya. Iya, itu udah pasti udah kelihatan banget sih. Udah pasti kelihatan banget. Terus ini lu inget gak sih pas kita study tour, Eh, kita kan mau ke hotel ya, terus kita tidur sampai nggak ada yang bangun. Sumpah ini Itu jahat banget, beneran gak bohong, itu jahat banget. Jadi tuh kita tidur mau ke hotel, mau perjalanan ke hotel. padahal kita kayak jangan tidur inian lagi deh. Iya, gitu. tapi kita bener-bener capek dan ngantuk gak sih? Dan itu abis dari hutan pinus gak sih? Terus abis itu kita tidur di bis. Nah terus kayak gue literally bangun-bangun, itu pun gue bangun gara-gara connect ininya, Dan gue gak bangun sama sekali, gue dibangunin dia. Gue bangun gara-gara connect bisa, kayak tiba-tiba kok bangku gue kayak ada yang gerakin gitu kan. Anjir, pas gue bangun literally kita cuma berdua doang di bis. Bener-bener berdua. Itu Bener-bener. udah gak ada, bahkan apa, guru TL Yang gak ini ada deh, yang ngebang- kayak yang suka jagain bisnya deh. suka, atau enggak kakak-kakak TL tuh bener-bener gak bangun. Padahal itu kayak maksudnya dia Itu udah tugasnya, kewajiban iya gak sih kan? harusnya. Terus kayak, Apalagi kita kayak ya Allah, anak umur ya Allah, iya baru kelas berapa sih? iya kelas 8. Terus akhirnya gue panik tuh di situ, terus gue bangunin dia. Terus pas kita bangun, untung itu connect bisa nggak jahat Iya, ya. maksudnya kayak nauzubillah min dzalik, takutnya Iya, dia apa-apain kan. ngeri banget. Dan temen-temen kita juga Teman-teman kayak kita nggak ada yang bangunin. Enggak, gue nanya siapa ya waktu itu, dia bangunin, tapi bangunin cuma kayak bangun gitu doang. Kita nggak bangun. Karena nggak tahu kenapa emang capek banget. dan gue nggak nyadar sama sekali sih dibangun. Sumpah kalian tau gak sih kayak bangun nih langsung kayak Ya kayak kaget gak ada, banget. bener sekosong itu. Kaget banget sih, bener-bener kaget. Terus kayak udah akhirnya kita langsung turun, terus ke hotel. Terus pas di hotel juga kita ketemu teman-teman kita, cuman kayak anjir, dia pada kayak iya kayak udah bangun. Iya, udah bangun gitu. Pada kayak gitu. Kok lu gak bangunin gua, cuma malah kayak gitu doang. Anjir, jahat banget sih. Tapi gua tau sih mungkin kita udah dibangunin. Kita kayaknya tuh udah dibangunin, cuma kayak emang kayak sekilas dan kita pelor banget juga mungkin. Tapi banguninnya tuh, tapi gue yang paling sebelah itu kayak guru. Guru. Bener-bener gak, gue wali Kayak kelas gak kita diperhatiin sendiri. banget ya. Kita jadi kayak gak diperhatiin gitu. Itu bener-bener kayak, aduh, lu definisi kurang ajar banget sih. Terus ini lu inget gak yang kita study tour, terus kan kita main basah-basahan tuh ya. Gue malu banget dah. Ini agak gimana? Kenapa? Jadi tuh kita yang kata mau main basah-basahan gitu kan. Terus gue udah siapin buat ganti baju gitu di tas gue, bukan di koper. Kan kalau koper di bagasi bawah, gitu iya, kan, di bawah. Dan ngambilnya susah. Tapi aduh, ini gue tolong banget sih. Kenapa? Kayak gue lupa ngambil dalam.
Jadi dalaman gue itu tuh ada di koper. Kalau gue lupa ngambil sendal. Itu sumpah itu tolol banget. Akhirnya kayak gue buka-buka koper di tempat rame cuma buat ngambil itu. Kayak aduh gue malu banget. Tapi untungnya kayak nggak terlalu orang ngeliatin gitu loh. Semua jadi kayak bis cerita yang inian, apa namanya, cerita yang bis kita ditinggal itu jadi keinget anjir. Kayak bener-bener astagfirullahaladzim. Tapi dulu study tour seru sih. Maksudnya kayak nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Enggak, yang alarm kebakaran nih. Oh iya. Itu sampai kayak itu tolol banget sih gue bener. iya, itu cerita kirain kita ada apa, atau kayak emang beneran ada musibah, atau kayak emang cuma ngetes biar kita biar anak-anak dari sekolah kita tuh kayak aware gitu loh guys. Maksudnya enggak si itu makanya kenapa si itu pakai celana pendek banget keluar kamar. siapa Bener-bener itu bener-bener kayak kalian tahu kan yang kayak alarmnya dan itu maksudnya kita kayak masih beres-beres ya. iya, mau tidur, baru nyampe terus sampai bahkan si Teres masih mandi. iya sampai kayak orang hotel lain tuh kayak marahin kayak jangan berisik gitu. Padahal tuh dari pihak hotel sini nggak ngerti sih, mungkin tujuannya kayak kalau misalnya ada Allah misalnya kalau ada sesuatu tuh kayak jadi kita lebih jadi tahu, aware gitu. Tapi itu kayak maksudnya nggak kayak gitu juga. iya kali. Anjir, itu jahat banget sih. Kayak bener-bener kita tuh masih pada mandi segala macam. Maksudnya kita baru nyampe juga. Kayak kecuali kalau apa namanya udah rada nyantai lah gitu ya. Kayak bener-bener keluar kamar langsung lari-larian lewat tangga malah ya, bukan inian lagi. Terus udah gitu, enggak, ini gue ngaknya teman kita tuh ada yang keluar pakai celana pendek banget. Terus banyak guru cowok juga. Gue tuh jadi kayak anjir. Ingat gak sih ke pintu kita digedor, bener-bener digedor. Iya digedor sama orang lain, dan itu yang bukan dari sekolah kita, emang nginep di situ. Itu gue malu banget sih. Tapi kan masa kita nggak berisik. Iya, tapi ruangan di kamar kita sama teman kita yang lain tuh kayak ya udah kayak emang kayak ada apa sih, cuma masin doang. Tapi kalau yang lain tuh sampai kayak gitu kan. Nah terus akhirnya karena di sebelah kita ada orang yang inian nginep, bener-bener kamar kita tuh gedor-gedor. Terus kayak ditegur gitu, jangan berisik, jangan berisik. Padahal kita sejujurnya ini beneran jujur banget, kita tuh nggak ada berisik sama sekali. Yang berisik tuh emang orang lain. Yang itu loh, tau gak sih yang pada ngumpul di tengah-tengah itu mereka pada berisik, cuman yang ditegur kita. Kocak banget. Terus apalagi ya waktu lu kesel sama apa? Jangan bahas itu deh. Yang mana? Yang lu kesel sama siapa? Hah? Itu siapa? Itu bukan yang pas di Jogja. Itu siapa sih? Yang R itu siapa? Oh iya itu. Iya. Gue mau cerita dulu ya. Sumpah, jadi tahu. Tapi gue nggak tahu kenapa dia tuh gampang banget kesel sama orang dan itu nggak bisa ditutupin ekspresi keselnya. tapi emang kalau yang ini menurut gue wajar kesel sih karena nggak jelas dianya gitu. Kecuali gue yang jadi tuh emang gue dulu di SMP tuh kalau deket sama cowok atau kayak temenan sama cowok tuh kayak ya udah gitu loh, kayak biasa aja. Biasa dan temen aja. lu juga banyak cowok kan? Kayak emang selama gua nggak melampaui batas ya udah gitu kan. Dan cowok gue juga kayak karena cowok gue juga friendly jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan. Nah terus akhirnya pas di Jogja dulu kan Candi Borobudur tuh masih bisa dinaikin guys, bukan yang kayak bayar kayak sekarang, dan bener-bener dinaikinnya tuh bisa sampai kalau lu mau ke puncak gitu itu masih bisa. Nah terus habis itu mana dah yang ini. Nah terus habis itu inian lah kayak ada nih temen cowok gua, dia udah punya dia punya pacar gitu kan, beda kelas.
Tapi temen cowok gue nih emang udah dekat sama gue duluan dari kelas 7. Kita kelas 7 emang udah temenan gitu kan. Ya udah akrab banget. Dan bahkan mamahnya si cowok tuh, gue bukan pick me ya, sumpah gue bukan pick me. Kayak emang gue bukan pick me karena emang si mamahnya si cowok ini tuh juga taunya gue dan kenalnya gue, kayak nyimpen nomornya gue gitu kan. Jadi kayak ya udah, dan waktu itu gue juga tahu kalau si cowok ini tuh punya pacar dan gue juga ada cowok kan. Jadi kayak udah emang mau temenan aja biasa. Akhirnya kita foto, dan itu pun foto gue nggak cuma berdua ya, nggak berdua kayak gue sama si cowok itu, tapi ada temen gue lain. Jadi kayak ada temen gue cowok satu lagi, jadi kita foto bertiga guys, foto bertiga di Candi Borobudur itu. Tapi tuh dari bawah udah si cewek si cowoknya ini tuh kayak sinis banget dan nyindir gue di Udah SG. kayak, Iya, sampai kayak untung waktu itu gue kayak ada inian kan, gue di hide, tapi untung waktu itu Temen gue lu banyak ya? temen gue tuh banyak, jadi kayak ada yang ngasih tahu lah gitu, ada aja yang ngasih tahu. Terus habis itu kayak, padahal situ gue fotonya juga kayak gak ngapa-ngapain atau kayak ya udah itu tuh emang temen gue gitu, tapi tuh ceweknya tuh bener-bener kayak selangsung sejudesin gue itu. Posesif ya guys. Bener-bener kayak, dan itu gue fotonya juga nggak inian loh, nggak apa sih namanya, nggak kayak di tempat sepi gitu, yang nggak mungkin sih sepi kan. Maksudnya kayak ya udah orang-orang pun melihat gitu loh. Jealousy. Tapi mungkin wajar sih nak. Tapi kayak that's for me itu too much. Iya. Tapi ya Cuma lu emang jealous wajar ya, lu jealous iya. wajar. Tapi Gua kayak menganggap maksudnya itu kayak dalam ya posisi udah. kayak gitu tuh kayak just Ya udah nggak apa-apa kalau emang, cuma maksudnya kayak gue temenan di sini nggak sama kelihatan. si cowok itu tuh udah dari kelas 7, dan itu dan kayak everyone knows kalian iya, tuh temenan. kayak masa emang gak pernah terjadi hal apapun gitu, nggak pernah suka-sukaan atau gimana. Tapi mungkin ceweknya belum tahu kali ya, jadi kayak Apa-apa. nggak apa-apa. Cuman kayak waktu itu kesel aja. Iya, waktu itu kayak kesal aja karena bener-bener sampai nyindir gue di SG kayak sampai segitu ya. Terus emang tuh pada saat itu si cowoknya tuh gak foto kan, dia malah ngikut. Cowoknya juga kayak Cowoknya juga kayak biasa dia tuh aja ini ya, karena kayak dia maksudnya tipe yang emang cuek gak sih? tipe yang emang cuek juga sih si cowoknya temen gue itu. Dan dia juga si cowoknya tuh nggak ngajakin ceweknya foto ya kan, kayak bener-bener ya udah cowoknya tuh sama circlean gue aja gitu, sama kita aja. Cowoknya emang tipe yang kayak udah sih cuek juga. Jadi kayak Lu intinya lu kalau pacaran sama dia lu yang harus inisiatif gitu loh. bener-bener guys, kita habis bikin eyeliner. Coba lu lihat tuh. Kayaknya Fitri matanya emang bukan yang tipe. Soalnya mata gue tuh hooded eyes kan, jadi susah emang kalau bikin eyeliner. Anjir lah, jelek banget. Astaga. Jadi warna ininya Fitri tuh susah. Apa sih di mana tadi? Kamas gue di sana. Oke, jadi tadi ada kendala sedikit. Bukan sedikit sih, tapi tuh banyak. Yang tadi gak tahu. Cowok red flag di dunia ini. Jadi dia itu pernah sedikit membenci cowok ini karena menurut dia tuh cowok nggak jelas banget dan ngeselin. Terus dia satu circle sama si itu kan. Sama satu circle sama Kayak yang tadi kita kasih tahu. bapak gua ya. Terus si cowok ini gue nggak ngerti sih, dia ngedeketin gue Tapi- sih kayaknya enggak dah. Enggak ngedeketin, cuma kayaknya kayak yang diem suka gitu. Iya, I don't know. Gue pun gak merasa dia suka gue Suka. karena emang ya kayak- udah sih gitu kan, temenan. Dan kita temenan, gue sama dia temenan. Dia kayak gitu doang udah. Temenan tapi kayak masa kesel dikit gitu. Terus gue itu pernah nih suatu hari gue di chat sama si cowok itu. Terus si cowok itu Kayak aku sekarang ngomong, pakai bedak. si cowok itu nanya kayak
lu mau gak jadi pacar gue, jadi cewek gue gitu. Gue inget banget dia ngomong gitu. Tapi dia awalnya lu nggak bilang dulu sama gue. Iya, gue balas dulu, gue balas cowok itu dulu. Gue lupa sih gue balas gimana, tapi gue nggak bilang iya dan nggak bilang enggak. Gue cuma nanya, hah maksudnya gitu, pokoknya kayak gue nanya maksud dia gitu loh. Terus gue inget banget gue tolak terus pas gue tolak dia baru ngomong katanya itu cuman prank. Dia ngomong kayak Karena udah enggak, dia ditolak, bercanda, guys. prank doang gitu. Dia ngomong kayak gitu terus baru Padahal gue mah- cerita ke Iya, dia. padahal mah sumpah ya ketikannya kayak bener-bener ketikannya kayak lu orang confess yang emang Emang kayak ya udah suka gitu kan. Gue gak ngerti sih itu emang dia bilang prank karena gue tolak atau emang dia prank beneran. kalau menurut gue dia bilang prank karena udah ditolak sih. Kayak dia malu. Tapi justru kayak gitu tambah malu gak sih? Iya. Malah tambah lebih malu kalau gue menganggap hal itu tuh justru. Nah itu mana najib di tenda mata nggak ada? Yaudah ini gue aja. Kayak Ada tapi cuma yang satu lagi tuh kayak kendor gitu nggak enak. orang kalau misalnya kalau lu ditolak ya udah kayak ya udah thanks. Gimana sih masa kayak ya udah nggak usah. Gak apa-apa juga nggak sih? Iya, dan itu bukan hal yang memalukan ya menurut gue. Justru kalau lu bilang prank itu justru memalukan gak sih? Kalau dia bener-bener kayak setibat padahal tuh bener-bener Kayak cetan aja gue enggak anjir. Maksudnya Ketikannya cetan tuh- yang kayak orang PDKT tuh enggak. iya, tapi masa ketikannya tuh bener-bener kayak ketikan lu orang confess yang emang suka gitu loh guys, bukan yang kayak emang ngeprank. Jujur tapi gue waktu pas dia ngechat kayak gitu gue agak ragu sih, kayak emang gue pernah dekat sama lu? Gue mikirnya tuh gitu nak. Maksudnya dekat aja tuh enggak. Paling kayak chatan ya udah kayak temen chatan biasa gitu loh. Itu kocak banget sih. Kayak out of nowhere dia tiba-tiba confess. Lu jadi gue bingung nggak tau coba. Kayak tiba-tiba di Terus confess. lebih anehnya lagi kayak tiba-tiba dia ngomong prank. Iya. Terus gue kayak bingung harus bereaksi apa sih waktu pas dia ngomong prank kayak. Terus juga kayak emang karena dianya waktu itu kayak suka sama yang nge-crushin orang, jadi kayak nggak mempan, nggak kenapa-apa, malah jatuhnya nganggep si cowok Freak. Jujur iya. Freak banget. kayak soalnya tiba-tiba guys, benar-benar tiba-tiba itu. Terus habis itu kita sikat lagi ya. Aduh, sakit anjing. Gue kayaknya kalau makeup gitu bubuk-bubuk eyeshadownya suka masuk ke mata. Lu ngerti gak sih? Jadi kayak aku mau pakai maskara yang dari Babyliss. Zionis juga. Dia bukan enggak. Bukan Maybelline Rose All Day. iya, Rose All Day iya. Oh iya. Anjing nih dia pendukung. Bukan gitu ya, maksudnya gue tuh beli udah yang Bilang emang- aja lu sengaja lama ngabisinnya biar lu nggak ganti-ganti. emang Itulah pendukung Zionis. And you still come back again. And I say ceng Ceng. Aceng. itu temen gue. Nah sekarang Tetangga gua. sekarang gue mau pakai maskara. Am I pretty? Of course. Mau pakai maskara Ini apa sih nak? highlighter. Oh my god, so pretty. Ini Dior. Masih udah aja Hojo. Ini sejuta umat guys. Kadang MU aja tuh pakai itu. Iya. Iya. Highlighter. Dan emang sebagus itu sih menurut gue. With you, the air was cold. The night felt like somehow and I left my scarf there. Terus kita mau cerita lagi ya. COVID guys. Oh iya. Jadi kayak kita nggak ketemu. Gue mau pakai Kelas ini. 9 kan ya COVID. Iya, mau pakai maskara. Terus lu tahu gak nih? Kita itu
SMP itu US atau UN ya? US. US ya? UN udah nggak ada. Aku pernah cerita gak sih ke lu yang gue US MTK gue telat bangun kan Oh kita iya, US itu kita online. karena COVID masih Iya, kayak. dan gue telat bangun, lu bayangin. Dan itu sisa berapa menit lagi. Iya. Itu goblok banget sih. Dan gue nggak tahu orang rumah bangunin gue apa enggak ya. Terus akhirnya gue ngerjain dengan waktu yang sangat mepet dan gue nangis sambil ngerjain. Oh iya. Iya, karena lu bayangin dah udah gitu MTK ya kan. Untungnya si Atul waktu itu bantuin ngasih contekan. Terus Udah akhirnya gue udah kayak ngerjain. tapi emang kayak kalian juga pasti mengalami sih guys, kayak selama sekolah online tuh semager Demi nggak pernah mandi lagi kalau sekolah. iya, semager itu. Lu ya, siapa ya itu yang kalau kita suka ketawain kalau lagi on cam namanya? Sumpah jujur gue lupa namanya siapa, tapi dia tuh lucu banget kalau lagi on cam. Gue tuh kayak SS kirim ke Hasna. Ya ada ya orang itu semangatnya bagus guys. Kita dulu pas kelas 8 atau kelas 9 sering banget kayak ngeliatin orang tiba-tiba terus ketawa. Oh iya. Especially Deh, jadi kayak misalnya kita nih ya pas kelas 8 kayak diem nih lagi pelajaran. Terus kadang tuh gue misalnya dia lagi fokus kan. Soalnya gue tuh dulu SMP emang sebocah ngasal itu guys. Gue dulu SMP kayak gak terlalu mikirin belajar, gak ambis juga pas waktu SMP tuh. Pas baru apalagi ambis tuh kelas kayak 8. iya, waktu ambis tuh cuma baru pas malah COVID itu loh. Gue baru sadar kalau gue itu harus ambis. Nah pas kelas 8 tuh emang kalau gitu tuh emang udah pinter gitu kan. Bukan pinter sih, lebih kayak ya udah gue belajar gitu loh. Nah terus habis itu kadang tuh kita misalnya lagi belajar nih, lagi kayak di kelas gitu, tiba-tiba nanti kayak kita ngetawain muka orang yang lagi serius, kita ketawain Karena lucu. Kayak gue nggak ngerti sih orang tuh bakal anggap itu lucu atau enggak, tapi menurut kita tuh lucu banget. Ya, ada kayak sampai Oh my god, Iya. this is so rad. kayak bener-bener mangap-mangap gitu. Especially boleh gak nyebut namanya? Ada orang lah ya. Sumpah tapi kayak entah kenapa muka dia tuh kayak emang bikin ketawa ebel banget. Apalagi kalau lagi bengong. Tapi bukan maksudnya orang itu jelek ya. Enggak, bukan. Kayak Emang lucu. Iya, emang Kalau lucu lagi pas bengong. lagi kayak bengong serius gitu. Ya bener lucu banget. Terus gue ingat lagi kayak ulangan harian IPA yang kayak ngafalin nama-nama gigi. Terus gue buat contekan. Iya, pernah kelas 8. Itu bener-bener susah banget ya Allah, bener-bener nama-nama gigi yang kayak gigi bungsu gitu. Bungsu. Iya apa sih? Iya, pokoknya bener-bener nama gigi-gigi gitu lah. Susah banget. Oh my god, me with red lipstick. Nah, Fitri udah pakai lipstick, sekarang giliran gue make nih 3-nya dia. Pasti lu mau ombre. Iya. Dan ternyata gue dapet itu guys, kalau ombre tuh merahnya dulu. Oh yang iya. gue pakai. Iya tapi dua-duanya menurut gue sama-sama bagus, sama-sama kayak ya udah. Tapi ya itu tergantung kalian. Tapi yang kayak gini banyak tahinya. Tapi katanya tapi katanya kalau kayak gini tuh kayak lebih biar gitu, jadi kayak lebih bagus gitu. Oh my god, red lips. Kayak, aduh kerudung gua kok aneh ya, kayak numpuk banget. Situ bisa lu tau gak sih orang-orang yang misalnya nih udah cakep, udah cantik tapi kayak gitu. Nah ini dia nih. Enggak, maksudnya kerudung gua kayak yang mengsong sebelah. Aduh, padahal pengennya besok libur. Lah, lu gak libur? Oh iya, gua libur. Gua kan lagi uji kom. Dan Terus? gua cuma dapat jadwal
Senin Selasa. Jadi tuh gue bukan uji kom, gue pra uji kom. Pra uji kom itu latihan sebelum uji kom beneran. Terus besok jadinya enggak, ini warna nude-nya baru dipakai di akhir. Terus kalau misalnya pra uji kom itu cuman 2 kali doang pertemuannya. Nah gue dapet jadwal Senin Selasa, makanya gue libur panjang. Terus nanti Senin gue US. Mantap gak tuh? Ih cakep. Jadi lu US dulu baru uprak. Iya, US, uprak, uji kom, atau US, uji kom, uprak, gue gak tau deh nanti. Jadi kayak ada ya agak rantakan dikit. Ya aduh maaf ya kayak ada Nih. Jadi kayak ini tuh apa sih, Dezelmi? iya. Enggak, mau ganti kerudung ntar. Kan kita mau kita kan mau bikin transisi kok nggak bikin sebelumnya dulu tadi. Oh iya lagi. Hahaha. Nah, jadi sekarang tinggal pakai lip gloss. Lip gloss. Nanti kalau jadi pink gimana? Lu makainya gimana biasanya? Kalau gue ya antara dicoret di tangan, terus dari tangan lu apply pakai jari, atau lu pakai ini tapi nanti diituin, dipakai tangan digituin di lap. Soalnya pakai tisu boleh. ya. Atau Oh, pakai pakai kapas. Oh my god, so cute. Jelek nggak? Gue mau ganti kerudung Kayak gimana? Nggak pakai kerudung. Yeay, Selesai. udah jadi makeup ya, udah selesai. Dan This is ini the hasilnya. final look. Ini Final. gue. Ini Hasna. Dan ini hasil pakai pouch makeup yang bener-bener tukeran ya guys. Ya, Kayak bener-bener tukeran. Ini juga. What do you think? Dan fun fact, gue juga nggak ngerapihin alis gue pakai concealer karena ini pertama kali gue pakai warna coklat. Wow. Ini sebenarnya kalau di kamera hitam ya guys, cuma kalau maksudnya kalau di asli kayak ada coklat-coklat ya. So cute. Oh my god, gue kayak red lipstick banget Karena anjir. gue sukanya tuh yang red lipstick gitu guys, jadi gue juga pakai lip gloss Fitri. Aku juga pakai lip gloss. By the way, gue suka banget ininya eyeshadow palette Pink Flash yang itu. Iya benar-benar. Karena bener-bener kayak pigmented banget, pigmentnya keluar banget. Look at this. Eyeliner gue rada nggak rapi tapi kayak semoga kalian lihat ya. Okay, this is the final look. For us. Lucu. Nggak boleh. Yo. Oke guys, segitu aja video kita, cerita-cerita tentang middle school life yang seingat kita dan setahu kita gitu ya. Karena kita juga lumayan lupa. Karena banyak banget kalau harus diceritain secara detail. Benar. Oke, segitu aja. Bye-bye. Nyoblos. Nyoblos.